Kalau begitu waktu dan juga tempat saya persilakan kepada Pak Jeff untuk memandu sesi kedua talk show kita hari ini. Welcome back everybody. Kita mulai dengan acara next session ya, which is talking about the market outlook. Saya persilakan Pak Made untuk give his nutshell of what is going on with the global financial market and also how its impact to fixed income market di Indonesia ya. Silakan Pak Made. Terima kasih Pak Jeff atas waktunya dan juga teman-teman di Maybank Sekuritas ya atas undangannya dalam sesi kali ini. Mungkin ini sesinya jadi berat sekali karena kita habis makan siang, kemudian pertanyaannya juga sangat-sangat menggelitik gitu ya. Jadi ada dan cukup berat topiknya gitu. Mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang menjadi phrase dari sesi saya gitu ya. Sebelum saya memulai, barangkali saya ingin membawa sedikit flashback seperti apa sebetulnya environment atau lingkungan yang kita hadapi saat ini gitu ya. Saya balik ke sekali lagi ya, domainnya selalu dari US karena di situ kita financial centers itu di situ kita domainnya ke sana gitu. Nah, saya akan mungkin nggak terlalu banyak akan menggunakan slide, mungkin ada beberapa slide yang saya akan flash, saya akan tampilkan, tetapi most likely saya akan touch beberapa pointers saja gitu. Pertama, apa yang kita hadapi, kita sudah melihat bahwa figure inflasi di US itu sudah mulai melambat gitu ya. Jadi figure terakhir 8,3, kemudian sekarang trajektorinya sudah melambat ke 8,5 di bulan April. Nah ini mainly disebabkan karena Fed sudah dengan hawkish statement, diawali dengan hawkish statement, kemudian 25 basis, 25 basis, kemudian 50 basis points hike yang dia lakukan. Dilanjutkan dengan beberapa hawkish statement setelah itu. Tetapi perkembangan dalam 2-3 minggu belakangan ini adalah statement-statement yang keluar adalah less hawkish gitu. Jadi less hawkish karena ada beberapa concern sebetulnya. Pertama, concerns terhadap apakah kita akan masuk kepada stagnation phases gitu ya, atau resesi gitu. Nah, tetapi outlook ke depan sekitar 100 basis point hike lagi itu masih on the paper. House view kita melihat 25 basis lagi untuk the next 3 meetings. Yang notabene sebetulnya sudah di-price in oleh pasar. Nah, apa yang belum di-price in oleh pasar adalah the fact bahwa Fed akan melakukan balance sheet reduction. Ya, yang sekarang size mereka adalah 9 triliun US dollars, mereka targetnya akan turunkan menjadi pre-crisis itu sekitar 4 triliun US dollars. Jadi bayangannya adalah akan terjadi penyerapan likuiditas keluar dari sistem sejumlah 5 triliun US dollars. Frameworknya berapa lama? Ini belum jelas, gitu. Tetapi guidance yang ada dari salah satu Fed member adalah 3-4 tahun ke depan gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa akan ada suck out liquidity
keluar dari sistem sekitar 5 triliun US dollars. Dan ini sebetulnya faktor yang akan mainly impact nanti ke salah satu jawaban dari apa yang ditanyakan tadi. Kemudian US labor market seperti apa? Karena ini sangat-sangat tight dengan bagaimana respon policy dari Fed. Maka kita juga melihat bahwa kita masih melihat bahwa US labor market juga masih strong sekali 3,8 walaupun sedikit menurun tapi masih sedikit menaik tapi masih berada di historical low mereka. Kemudian yang menarik adalah consumer confidence, ya. Consumer confidence dari US dan beberapa OECD OECD country atau negara-negara maju sebetulnya mereka drop sekali. Jadi barangkali saya bisa lihatkan ya, kita bisa lihat bahwa di OECD countries, consumer confidence mereka sebetulnya sudah drop sekali. Bahkan mereka sudah start thinking of krisis itu sebetulnya sudah ada sekarang. Gitu. Resesi itu sudah ada sekarang. Gitu. Dengan tingkat inflasi yang tinggi, pertumbuhannya di bawah inflasi, kemudian agresif rising interest rate. Nah, tetapi hal ini tidak terjadi di emerging market. Emerging market masih flat consumer confidence. Bahkan di Indonesia kita melihat masih justru positif trend sangat dalam positif trend. Di luar itu masih terdapat beberapa geopolitical risk yang kita face ya yang potentially masih menyisakan potensi eskalasi yang lebih tinggi yang barangkali kalau ini berlanjut ini merupakan salah satu faktor yang mungkin nanti akan saya jadikan conditional factor saya untuk menyimpulkan sesuatu. Kalau ini tereskalasi bisa jadi risk off terjadi gitu. Jadi apa itu geopolitical risk-nya ya Rusia Ukraine war yang masih bahkan lebih sedikit tereskalasi ke wilayah-wilayah baru. Kemudian weekend kemarin justru potensi baru antara Rusia dan US karena statement dari Putin kalau US secara berkelanjutan mengirimkan senjata, dia akan menciptakan target-target baru di luar perkiraan kita. Kemudian China, Australia. Jadi sebetulnya geopolitical risk ini sedikit demi sedikit tereskalasi, semakin panas dan berkelompok seperti itu, yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri gitu ya. Nah, barangkali itu beberapa pointers yang saya bisa point out terhadap di luar ya, di lingkungan di luar Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah kita mau akan menjawab apakah kita akan krisis atau ada stagflation risk itu ada sebetulnya atau recession risk itu masih ada gitu. Saya mencoba menjawab ini dari frame global market, gimana kita melihat market secara keseluruhan. Tapi satu slide yang menurut yang saya ambil dari Bloomberg, satu studi menyatakan bahwa dalam 18 bulan ke depan, ya, setidaknya 18 bulan ke depan, rasanya risiko untuk resesi itu masih remote gitu ya. Nah, studi ini menyebutkan pattern dari US backward, mereka lakukan studi dari tahun 1930-an. Mereka melakukan studi bagaimana cycle tightening yang dilakukan oleh Fed dan apakah itu akan berujung krisis atau tidak gitu.
Nah, dan menyimpulkan dari situ bisa disimpulkan di garis yang mohon maaf, di garis yang putus-putus ini bahwa sebetulnya trajectory mereka cukup manageable terhadap kombinasi atau risiko terhadap resesi atau inflasi. Sehingga studi ini menyimpulkan bahwa Fed action ini setidaknya dalam 18 bulan ke depan potensi resesi itu kita bisa sedikit abaikan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri kita lihat pandemi, oke, saya pikir sudah behind us. Kita sudah masuk ke endemi walaupun beberapa kasus mungkin 2-3 hari belakangan tereskalasi kembali. Kemudian tadi yang saya sampaikan, consumer confidence kita itu masih dengan dalam trajektori positif yang sangat baik. Kemudian inflasi. Inflasi, headline inflasi 3,47% di mana dan core inflasinya di 2,6-an. Masih manageable within range yang Bank Indonesia mau, yaitu antara 2-4%. Tetapi ekspektasi kita sampai akhir periode itu akan berada di high end 4. Jadi mungkin 4,6 mendekati ke 5. Nah, tapi ada fakta yang menarik, yaitu konteks triple surplus yang kita alami saat ini. Nah, ini merupakan bekal yang bagus sekali atau data yang baik sekali untuk kita mendirect market itu ke depan seperti apa. Triple surplus ini ada di trade account, ya, mainly ini karena commodity price yang meningkat cukup baik, cukup tinggi. Kemudian kita lihat datanya. Triple surplus ini di-drive oleh trade account kita yang surplus cukup tinggi karena commodity price seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga current account surplus, ya, karena tingginya sebetulnya trade account dan juga started to be positive, ya, inflow di foreign investors itu menciptakan current account surplus dan juga fiscal account surplus juga. Nah, implikasi dari sini adalah cadangan devisa kita atau reserve kita yang cukup kuat untuk mengantisipasi tension yang terjadi karena capital outflow, anticipated capital outflow karena yield dari US, yield dari safe haven countries itu semakin menarik saat ini. Nah, tetapi kita punya, menurut saya, untuk mencoba menjawab gimana sih kita untuk navigate Fed high environment seperti ini, kita harus ingat ada 3 main event yang kita bisa, yang menurut saya harus dibobot sangat tinggi oleh kita semua. Event pertama adalah budget revision yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Clearly kita bisa dapat simpulkan sebetulnya pemerintah mencoba meng-create cushion atau ruang untuk melakukan subsidi lebih besar, gitu. Dengan menciptakan ruang untuk subsidi lebih besar, ini sebetulnya ditangkap oleh pasar, bahkan signal dari Bank Indonesia bahwa commodity price atau mungkin electricity price atau commodity price in general itu tidak akan dinaikkan tahun ini, gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa
inflasi di Indonesia barangkali akan manageable walaupun tetap di atas target, di within target tapi di level yang kanan ya, jadi 4%, jadi 4% area. Nah, dari sini kita bisa melihat juga bahwa inflasi tahun ini di Indonesia yang tadinya kita perkirakan akan end up di 5-6 area karena awal tahun kita melihat udah jelas sekali electricity price, kemudian kita harus naikin harga premium ya dan seterusnya. Pertamax juga. Nah ini plus imported inflation juga. Nah ini yang kita lihat bahwa risikonya akan lebih rendah. Kemudian tadi saya bilang 3 faktor. Faktor kedua adalah banks ya. Ada sedikit karakteristik yang dimiliki oleh bank di mana specifically to Indonesian banks ya. Di mana 2 tahun belakangan 2020 dan 2021 bank itu tidak cukup menyalurkan kredit ya. Karena kredit growth-nya negatif di tahun 2020 bahkan ya slightly positif di tahun 2021. Tetapi deposit growth-nya berada di antara 8-9%. Nah kondisi ini dijustified oleh perbankan dengan masuk ke marketable securities. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu perhatikan balance sheet-nya perbankan itu Banyakkan sun ya sekarang Pak. Banyakkan sun dan itu portofolionya meningkat hampir 2 kali sampai 3 kali lipat gitu. Nah apa yang terjadi di awal tahun adalah ketika market correction ini terjadi, bank-bank ini kena apa yang dinamakan mark to market stop. Losses ya. Jadi di stop. Nah implikasinya adalah mereka tidak bisa menambah portofolio lagi, ya, yang bisa mengurangi portofolio, which is something yang mereka juga nggak terlalu ingin lakukan karena loan growth-nya baru kelihatan starting gitu ya. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa support dari bond ya oleh satu sektor perbankan itu kita bisa set aside sedikit. Karena kita ingat banget tahun lalu 2020, 2021 support dari Sun itu adalah bank. Betul ya. Ya. Bank sama Bank Indonesia. Bank sama Bank Indonesia gitu. Nah ini salah satu karakter yang kita bisa set aside. Jadi bank sebagai sectors, kemudian kalau kita lihat fixed income kita mungkin harus set aside ini sebagai supporting sectors. Nah faktor ketiga adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia di bulan Maret saya menangkap signal bahwa mereka akan menaikkan start untuk mereka akan play lagging terhadap Fed, tetapi mereka juga akan memperhatikan inflasi. Once inflasi masuk ke dalam trajectory mereka akan naikkan. Ya. Kan 3-4% ya? Ya, exactly. 3-4%, begitu sekarang kita di 3,47, essentially sebetulnya Juni ini mereka harus naikkan. Tetapi Bank Indonesia dalam meeting dia terakhir mengambil opsi bahwa dia menaikkan reserve-nya. Jadi dia menaikkan reserve untuk perbankan, jadi GWM untuk perbankan, jadi dana yang di perbankan yang harus ditaruh di Bank Indonesia itu dinaikkan. Dari tadinya 3,5 ke 6,5%, dia naikkan lagi ke 9%. Gitu. Jadi ditambah 2,5%. Esensinya ini sama dengan sebetulnya dengan yang Fed lakukan. Jadi kalau naik dari 3,5 ke 6,5% itu dia menyerap likuiditas itu sekitar 240 triliun. Kemudian naik dari 6,5 ke 9%.
another 2,5% itu dia menyerap lagi sekitar 110 triliun. Jadi sekitar 350 triliun itu diserap dari sistem kita. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat secara holistik, sebetulnya ini langkah normalisasi sebetulnya. Karena kalau teman-teman perhatikan di tahun 2020, 2021 Bank Indonesia itu punya program burden sharing. Jadi Bank Indonesia seolah-olah memberikan financing kepada Kementerian Keuangan, ya, sejumlah totalnya sampai dengan 2022 itu adalah sejumlah 800 triliun. Sehingga kalau dikeluarkan atau ditarik dari sistem 350 triliun, masih sebetulnya di sistem itu akan excess liquidity sekitar 350 triliun kalau kita sum up dari mulai 2020 sampai dengan 2022. Nah, dengan Kalau konteks... saya boleh tanya, ya, itu impact-nya besar ya Pak? Dengan likuiditas yang keluar besar 300 triliun setelah triple R-nya dinaikin ke 9%. Buat bank jelas. Karena begini, satu sisi kita terkunci dengan aset yang sudah di bond, di marketable securities. Ya. Kemudian kita end up dengan marketable securitiesnya saya nggak bisa touch. Berarti kita end up dengan excess likuiditas dari pertumbuhan third party deposit. Ya. Kemudian ternyata reserve-nya dinaikin. Ya. Some portion dari third party deposit ini saya harus taruh di BI. taruh di Bank Indonesia without earning anything. Betul. Gitu. Jadi atau minim lah sekitar 1%. Ya. Nah, ini menyebabkan sebetulnya liquidity itu agak ke stretch di perbankan. Tetapi in general masih flush kalau perbankan punya solusi terhadap capital market atau marketable portfolionya. Ya. Kalau saya nggak salah terakhir reverse repo masih sekitar 500 T. Betul. Ya. Betul. So still enough lah. Still enough. Ya. Still enough. Jadi sebetulnya kalau misalnya credit growth jalan, Ya. kemudian deposit yang credit growth sekarang di-expect sekitar 9%, kemudian deposit growth outlook kita melihat di 8%, itu sebetulnya bisa di-resolve dengan mereka melakukan reserve repo ke Bank Indonesia kembali gitu. Nah, tetapi in general sebetulnya liquidity di rupiah itu sebetulnya masih ample. Jadi kita bisa melihat di 2022 ini likuiditas rupiah itu sebetulnya masih ample, masih. Nah, ini sebetulnya 3 faktor yang kita harus perhatikan untuk kita melihat bagaimana kita harus navigate portfolio kita across this environment ya, Fed tightening environment. Nah, outlook saya sih sebetulnya suggest seperti ini. Liquidity di rupiah itu sebetulnya masih sangat ample. Ya, excess 450 on a daily basis itu roughly antara 300 triliun sampai 500 triliun likuiditas di rupiah. Tetapi US dollars mulai start tighten. Jadi likuiditas US dollars itu kerasa sekali start tighten. Bahkan swap market ya. Jadi untuk kita menarik likuiditas dolar itu bisa lewat tarik dari liability atau lewat rupiah menarik likuiditas dolar. Betul. Swap market itu yang tadinya implied-nya sekitar 3%, jadi menarik dolar dari rupiah itu butuh cost sekitar 3%, sekarang itu hanya butuh 1%. Esensinya adalah seperti ini. Dolar itu sedemikian mahalnya sekarang sehingga satu-satu pun saya rely. Gitu. Saya willing untuk ngambil dolar dengan ekivalen yang sama di rupiah. Gitu. Karena itu tadi, source-nya apa? Source-nya tadi yang 9 triliun itu, 9 triliun US dollars itu akan turun ke 4 triliun US dollars. Ya. So in that case, do you think kalau kita lihat ekonom kita, Maybank Securities prediksi kalau tidak salah dolar by the end of the year masih sekitar 14.300 ya.
So do you think you might have a different view? with that? Oke. Sebetulnya ini akan lead ke my next outlook. Saya melihat seperti ini. Memang betul dalam jangka menengah ini sampai dengan 6 bulan ke depan kita melihat malah rupiah itu akan trending up. Ya. Kenapa? Kan pertanyaannya begitu kan tadi Mas bilang kita triple surplus gitu kan? Kenapa dolarnya menguat gitu? Satu, it's a general theme. Dolar menguat itu general theme. It's strengthened against all currency in the world. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terjadi outflow ke US dollars, termasuk di Indonesia. Ya, Indonesia dari awal tahun itu mungkin sekitar sudah keluar itu mungkin sekitar 190 triliun. Nah, kenapa saya melihat ada potensi mild weakness, jadi pelemahan terbatas lah. Kalau berapa sih kalau mau tanya seperti itu ya sekarang levelnya 14.600 atau 14 terakhir 14.500 balik lagi ke 14.500 melemah ke 14.750 atau 14.800 ya. Kemudian balik lagi ke 14.300 area. Jadi outlook kita adalah seperti ini terus balik ke bawah. Kenapa? Consumer confidence yang tadi yang saya sampaikan sangat kuat di Indonesia on a positive trajectory plus import kita yang sudah start akan naik itu akan menimbulkan demand US dollars yang cukup tinggi. Tetapi ya outlook itu oke, saya set aside dulu itu. Yang terjadi sekarang ini sebetulnya interest differential antara bonds Indonesia dengan Fed atau US Treasury itu sebetulnya masih sangat menarik. Jadi 4,5% interest differential dari Indonesia dengan US itu masih dipertahankan di level itu. Pernah tighter sampai ke 4% tapi it went back to 4.5%. Range-nya dia selalu di 4,5%, sometimes 5, tapi jarang sekali. Nah, apa yang saya lihat di sini adalah 4,5% itu sebetulnya level yang sangat menarik. Nah, tapi kenapa investor asing nggak masuk? Ya, karena have been known BI itu sebetulnya sangat rajin, mudah-mudahan nggak ada orang BI di sini ya. BI itu sangat rajin intervensi, sehingga have been known bahwa Indonesia itu overvalued gitu. Nah, sehingga apa? You mean the currency ya? Yes. Yes. Jadi offshore investor itu sebetulnya menginginkan rupiah itu melemah sedikit untuk mereka masuk di level yang tepat ya. Gitu. Nah, ini terlihat, pattern ini terlihat ketika dolar rupiah melemah sampai 14.700, offshore investors itu kembali masuk ke Indonesia. Soon ya? Ke Sun ya. Dan itu yang menyebabkan kenapa outlook saya dia ada pelemahan tapi pelemahannya terbatas. Karena once itu offshore investors melihat itu a lucrative level untuk mereka masuk, itu mereka akan masuknya besar sekali. Dan ya historically kita tahu sekarang kita at the lowest level of foreign holding kan di Sunnya. 17% ya sekitar Pak. Ya, 17%, which is ya we never seen that very low ya. Ya. Nah kemudian kalau curve-nya bond-nya sendiri bagaimana? Dalam 3 bulan ke depan saya akan lihat kita view akan terjadi bear flattener move. Jadi long end-nya naik gitu. Jadi kalau ini short end-nya naik tetapi long end-nya terkunci. Jadi dia agak naiknya short end-nya yang akan deras naiknya. Nah, so you think 10 years kita udah peaking ya di 7.3? Yes.
I'm quite bullish You're quite bullish. on Okay. 10 years. That's a $1 million question. Yeah, I'm quite bullish on the 10 years. Jadi short end-nya saya lihat dia harus adjust dengan BI akan lakukan normalisasi. Memang BI punya room seperti yang saya sampaikan tadi, karena inflasinya lebih manageable, karena APBN punya cushion untuk menyerap menyerap subsidi, ya, sehingga dia tidak perlu menaikkan komoditi price. Dengan inflasi manageable, BI sebetulnya punya ruang untuk menaikkan, instead of kita lihat Juni, Juli tadinya, kita melihat September. Tetap kita lihat at least BI lakukan 3 kali hike, which is 25 sejak September sampai akhir tahun. Nah, ketika pricing in market untuk start pricing in di short end curve-nya ini sebetulnya time to buy untuk short end curve-nya. Short end curve-nya? Ya. Dan juga yang 10 years? 10 years saya kan sudah bilang I'm bullish on that. Yeah, which is already you have the correct view lah. Yeah. That's already appreciate. Yeah. So short end itu kalau bahasa teman-teman, kalau buat teman-teman ya buy on dip. Nah, dipnya ketika market start to pricing in BI yang akan hike interest rate. You mean the tenor 2 tahun atau di bawah 1 tahun? 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun. Ya. Okay. Oke, kemudian kalau mau lebih precise untuk correct view di long end curve-nya, sebetulnya lihat FX-nya. Karena FX itu a good indicator of that 10 years. When spotnya agak kekoreksi ke atas, kemudian 10 years-nya mungkin agak sedikit mengalami pelemahan ke atas, itu sebetulnya a good time untuk kita pick up di 10 years. Kemudian saya masih positif on equity. Ya, sama Pak. Can you share your reason why? I mean, kita coba compare notes ya. Sebetulnya gini, dan ini terjadi di beberapa negara juga. Ketika consumer confidence itu tinggi, kemudian recovery itu on a positive trajectory, itu investor itu start believe that company will doing well. Walaupun mungkin kalau dilihat secara price, ini kita sebetulnya sudah di atas pre-pandemic. Betul. Ya. Nah, tapi ya ini lebih ke emotional things lah. Ya. Ketika ekonomi terasa baik-baik saja, kemudian consumer confidence-nya lagi on a positive trajectory, equity-nya pasti selalu positif. Ya, gitu. Mungkin itu beberapa hint dari saya, dari global market perspektif. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, feel free. Atau saya balikan ke Mas Jeff. Ya. Mungkin dari floor ada pertanyaan untuk Pak Made. Kalau belum ada, mungkin saya bertanya Pak. Mungkin this is a difficult question juga. You say that the Fed is planning to reduce the balance sheet ya. Sekarang kan estimasi ramping up ya from 60 to 90 billion per month ya, for every month. So if it goes for 2 years ya sekitar 2 triliun ya will be empty from the market, from the supply. When do you think the point where the market will break and then the Fed
will pivot. Many di market merasa bahwa the Fed gak akan bisa even going to the 2 trillion marks ya, mungkin akan stop somewhere there ya. Do you have any view di poin mana itu? The breaking point for the Fed untuk pivot ya? Sebetulnya memang betul Mas Jeff. Kita ketika statement itu keluar, kita tuh worried semua di global market. Bisa bayangkan kita Indonesia terutama ya, itu kan sangat-sangat diuntungkan ketika QE itu dilakukan gitu. Nah ini kan sebetulnya kontra QE. Ya. Ketika kontra QE kita agak, ini akan luar biasa impactnya gitu. Ini soalnya kita pemain saham lagi tunggu Pak, kapan Fed pivot. When the Fed pivot, that's where the bullish call is. Ya. Waktu itu kan berarti rate sudah mulai turun kan? Atau at least sudah nggak di positive trajectory. Iya gitu. betul. Ya gini, kita in general, kita semua di global market juga nggak factor that in highly on a negative side. Tetapi kita melihat bahwa Fed nggak mungkin akan selesaikan PR-nya. Ya. Karena kita growth sendiri ya sudah World Bank baru beberapa waktu lalu keluarin research, dia cut worldwide growth itu hanya 2,9 dari 4,1. Ya. Reason being adalah akan terjadi pelambatan karena inflasi yang tinggi, interest hampir semua region, hampir semua regulators lakukan, hampir semua central bank lakukan pola yang sama, sehingga akan terjadi pelambatan ekonomi, plus ada sedikit risk ke stagflation. Itu udah kelihatan gitu. Nah, tapi dot plot mengatakan masih stay. Ya. Ya, jadi The fixed income market the futures market doesn't agree with the exactly. dot plot ya. Ya. Market sendiri nggak agree dengan dengan dot plot gitu. Nah, apa yang terjadi saya kira tahun depan cycle ini mungkin berubah. Kalau teman-teman perhatikan interest rate cycle itu semakin tahun semakin pendek, bahkan terakhir cycle-nya itu hampir 1,8. Jadi 1 tahun 8 bulan. Jadi next cycle apakah dia memendek ke 1,5 bulan? God knows. It depends on the inflation juga Pak ya. Yeah. Inflation sticky or transitory kan. Kalau tetap sticky. Oke, kalau inflasi kalau saya bilang karena ini source-nya, jadi kayak begini. Ini kan sebetulnya supply disruption yang directnya. Jadi saya punya view sendiri bahwa ini sebetulnya nggak bisa di-address dengan hiking interest rate. Jadi supply problem ya? It's a supply problem. Yeah. Unless demand-nya yang softer gitu. Yeah. You cannot solve the supply issue. Yeah. So kalau menjawab kapan itu akan di-break, saya sendiri personal punya kalau house view, saya harus quote house view dulu, mohon maaf. House view sendiri masih melihat bahwa next year itu akan ada antara 75 sampai 100 basis hike. Tetapi saya sendiri melihatnya bahwa tahun depan might be kita lihat ada flat or even agak turun. Normalize kembali. Jadi either dia akan stay atau most likely akan turun. Ini penting sekali Pak timingnya, soalnya for the growth stock, the concept stock, itu seharusnya leverage orang yang main leverage. Yeah, and it should go up a lot ya setelah Fed pivot ya. Yeah. So, karena momentumnya tercipta kan sebetulnya. Yeah. So mungkin itu gambarannya, Pak Steph. Ya mungkin dari Flo ada pertanyaan?
Ya, ada di level mana menurut Pak Made tingkat consumer confidence Indonesia ya? Oke, that's good one. Masih kita terakhir figurnya di 98 ya, jadi masih di bawah 100 sebetulnya. Tetapi yang penting untuk lihat consumer confidence itu adalah perubahannya, deltanya. Jadi tren peningkatannya atau penurunannya gitu. Nah, itu yang lebih meaningful sebetulnya. Dan saya lihat ya as long as dia menuju ke 100, nah that's already a positive signal buat saya gitu. Ya, mungkin kalau saya boleh share, kalau kita melihat, kalau bisa buka slide saya ya, please. Ya, kalau saya boleh share Pak, ini kan CPO price sama coal price ya. Kalau kita lihat the price right now, which is sekitar 6,500 Malaysian ringgit for CPO ya. And also the coal price juga historical high ya. CPO is like it never been this level before, historic lah. Yeah, I'm thinking when can we have this trickle down effect ya ke consumer spending ya. I think kalau it remains elevated until the end of the year, I think we will have a party here. Kalau I believe ya, with the consumer spending ya, especially the second half will be huge ini. Apalagi kalau misalnya pemerintah akan subsidi dari kenaikan bensin, gas dan semuanya, which is actually helping the consumer spending power juga nih. Yeah, that's the reasons why we need to be optimistic di Indonesia ya. Betul. Ya karena saya pikir kombinasi ini figure yang Mas Jeff kasih plus tadi gimana pemerintah react. Sebetulnya kan banyak orang kecewa sebetulnya ketika awal-awal pemerintahan Jokowi kan bilang oke, subsidi itu kita minimize, lihat market. Kok sekarang di allow lagi kok subsidi. Yeah. But I think government have made a right decision in this. Yeah. Dengan menciptakan cushion atau space untuk dia melakukan subsidi kembali, ya barangkali subsidinya yang akan diatur, cara subsidinya yang akan diatur lebih smart gitu, sehingga tidak ke subjek yang tidak tepat gitu ya. Dengan begitu sebetulnya banyak ahli ekonomi yang merasa ini dead weight lah buat the government policy ya untuk melakukan subsidi. Ya tapi saya sendiri secara personal bilang oke, ini tindakan yang tepat untuk tactical ya. Dalam jangka panjang sih saya yakin kalau government ini berjalan seperti ini ya dengan dia akan kembalikan lagi sebetulnya ketika ekonomi kembali on the neutral space ya dia akan kembalikan. Ya. Ini kalau saya boleh share lagi sebenarnya ya kalau kita lihat JCI index year to date returning sekitar 9%. Itu is the top performing equity market ya, one of the top performing equity market. So actually, at least from the global investor point of view, they already agree with our view ya, which is I think in terms of Indonesia, we are actually in the sweet spot ya, in the global macro setup ya. Betul buat Mas Jeff. Tapi mungkin banyak orang, makanya banyak yang nanya, kenapa bondnya kok enggak ini ya, masih kenapa foreign holding di bond itu masih rendah gitu. Ya. Karena biasanya kalau equity investor, saya nggak tahu ya, tapi ini banyak yang sampaikan kalau equity investor
investors itu mungkin nggak terlalu melihat FX, ya. Atau nggak running hedging gitu. Tapi biasanya kalau fixed income investors Sangat penting ya. sangat penting itu. Poin masuknya tuh, Iya, entry point-nya harus karena upside-nya limited. Betul ya. Kalau dia tergerus upside-nya itu biasanya. Nah, sehingga dia lihat level di FX-nya. Betul. Nah, sekarang ini tadi saya sampaikan swap market itu sudah drop dari katakan tadi 1 bulan 3% jadi 1%. Itu essentially itu sebetulnya hedging cost-nya. Ya. Ya. Sebetulnya hedging cost-nya sudah turun, tapi entry point-nya belum tepat. Gitu. Betul ya. Karena rupiahnya belum perlu melemah dulu. Ya. Berarti harus tunggu 14.800 ya entry point. Historical 2 bulan ya. Sebulan yang lalu 14.700 mereka sudah masuk. Sudah mulai masuk ya. 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 Cuma apakah BI will let it happen? I think kalau kita lihat BI gak naikin suku bunga, which is dia prefer currency-nya weakening ya seharusnya ya. From that point of view ya. Dia tahu lah. BI juga saya pikir nangkap signal ini. Begitu dia kemarin kan memang worldwide dollar strengthening-nya kencang sekali sehingga dia juga lepas ke 14.650, 14.700 kemudian balik. Mereka juga saya pikir sangat-sangat paham sekali bahwa ketika dia allow ini melemah, they're gonna come in. Betul ya. Ya. True. Ini ada question dari our digital channel atau dari resiko apa yang kita perlu perhatikan untuk market Indonesia selama 1 hingga 2 tahun ke depan? Oke. Ini mungkin gak terlalu menyenangkan, Pak. Saya avoid saya sementara ini avoid dollar investment. But I like to hold dollar untuk short term. So you think dollar value will declining ya? Because I think there's a growing perception ya bahwa selama pandemi kan the central banks yang paling agresif untuk melakukan QE kan the Fed ya. That's why a lot of money flow into US untuk investasi karena memang growth-nya akan tinggi di sana dan terbukti lah equity market mereka perform very good compared to other regions ya. The Fed is more aggressive than the EU central banks and also the Bank of Japan ya. Dengan prospek ekonomi US yang kelihatannya akan mengalami penurunan dan juga interest rate yang akan semakin meningkat, prospek investment di US akan berkurang. Betul. Dengan demikian, flow yang kemarin 2 tahun ini yang bertumpuk banyak ini akan reverse. Which is kalau kita lihat dari chart di XY udah kelihatan sih, udah peaking ya. Yeah. Tapi I'm still not sure that is the peak. If Pak Made have a view on that one. Gini, kenapa saya tadi saya avoid dollar aset, tetapi saya ingin pegang dolar. Saya avoid dollar aset, tapi saya ingin pegang dolar. The reasons why, karena pegang dolar ini karena sekarang liquidity-nya disakap. I see. Interest-nya akan naik, tapi tendensinya saya nggak akan lend long saat ini. Karena saya ingin lend. Pegang dolar untuk lend. Karena value-nya lebih tinggi, trajectory-nya lebih tinggi. Karena liquidity-nya diabsorb lebih cepat. Impact-nya ke pasar lebih kelihatan. Jadi konklusinya cash is king lah ya? Cash is king. Cash is king. Di dolar ya? Di dolar ya, oke. Nah kalau di rupiah it's different story. Gitu. I see. Karena tadi yang saya bilang. Ya. Di financial asset denominated di US dollar yang kita tadi kan tanyanya risiko ya. Saya risk on US dollar, risk on 1-2 tahun ke depan. Yeah. Menurut saya pertama kita harus perhatikan balance sheet normalization dari Fed. Itu impact-nya luar biasa sebetulnya ke Indonesia secara keseluruhan ya. Baik itu appetite untuk investasi, kredit premia untuk
Indonesia ya, kredit premium untuk Indonesia, refleksinya mungkin CDS market sudah naik dari 78, 75 ke 100 basis point. Itu sudah refleksi dari kredit premium dari investing di Indonesia. Kemudian liquidity di dalam US dollars. Kita sudah lihat beberapa parameter yang sebagai contoh seperti inilah. Sebulan yang lalu itu implied untuk hedging, ya, implied untuk hedging itu range-nya masih di 3,5 untuk jangka waktu 1 bulan 3 bulan. Saat ini flat itu dari 1 minggu sampai 3 bulan itu 1%. Esensinya adalah seperti ini. Kalau orang bawa dolar ke sini, kemudian dia hedging, dia cuma butuh 1%. I see. Yeah. Sangat murah. Yeah. Tapi on the way back, yeah, itu sangat mahal. Nah, artinya apa? Orang yang datang ke sini bawa dolar itu sangat-sangat diuntungkan sekarang. Gitu. Yeah. So that's the reasons kenapa saya bilang, hedging cost-nya murah, interest differentialnya masih tinggi sekali, tetapi kenapa nggak masuk? So basically timingnya aja, levelnya, which is spot level. Yeah. Tapi buat kita yang di Indonesia, we don't deal with FX. Yeah, our is still rupiah only. Our risk is still rupiah only. Yeah. Why don't we buy? Our bonus is tied with rupiah. Gitu. Ya, kita punya 2 menit lagi ya. Mungkin sebagai penutup, mungkin bisa ditampilkan ke slide saya yang rekomendasi saham ya. Ya, lastly, ini beberapa saham yang kita rekomend berdasarkan our thesis ya, bahwa consumer spending should come back ya in the second half. Itu akan benefiting some of the banks and also consumer staples ya, especially. Jadi kita rekomend Bank Mandiri dengan target price di 9.500, BJBR 2.100, ICBP di 12.000, Kalbe di 2.000, Indofood di 9.000, Mayora di 2.550. Ya, itu our house view. Maybe on the floor has questions for Pak Made and also for us, for me. Mari. Ya, kalau di banking, financial sectors, kemudian manufacturer. Yeah, I think a lot of sectors will get benefited juga ya dengan consumer spending power yang increasing, yang rising ya. We just need to wait for the timing of the trickle down effect ya. Jadi kalau dari how we play this, mungkin kita masuk dulu consumer staples, baru ke sektor retailer, terus ke consumer discretionary ya. Yeah, I think as we hear that the last 2 years ya, kebanyakan the middle to lower end down trading ya. I think I hope that in the next 6 months the trend will reverse ya. Ya, mungkin dari kita itu saja. Mungkin Pak Made mau tambahin sebagai closing. Thank you Pak Jeff. Saya pikir despite ya beberapa risiko yang tadi saya sudah sampaikan baik di luar Indonesia dan di Indonesia, saya pikir aset kelas di Indonesia masih cukup menarik sebetulnya. Apalagi kalau kita memang source of funding kita dalam rupiah. Saya pikir
Picks-nya masih menarik sekali, opsinya masih menarik sekali. Long end, short end, ya tinggal kita tunggu market untuk pricing, untuk hike, dan kita bisa masuk dari sana. Mungkin itu Pak Jeff, thank you. Thank you Pak for your view, for your generous view. Mungkin saya serahkan balik ke MC. Terima kasih untuk Pak Made dan juga Pak Jeff Rosenberg. Sekali lagi para hadirin mungkin bisa apresiasinya dalam bentuk tepuk tangan kepada kedua pembicara kita. Terima kasih. Kepada Pak Made dan juga Pak Jeff, dipersilakan untuk kembali menempati tempat duduk Anda berdua masing-masing. Terima kasih sekali lagi.